Siapakah yang akan menguasai lautan selanjutnya? Nyi Roro Kidul, sang ratu tak terkalahkan yang telah memerintah lautan selama berabad-abad, atau Dewi Lanjar, murid setia yang kini berkhianat demi ambisi tak terbatas? Pertarungan epik terjadi antara dua penguasa laut Nusantara ini, di mana kekuatan magis, strategi, dan takdir akan diuji dalam pertarungan yang menggetarkan samudra. Siapakah yang akan mendominasi lautan yang penuh misteri? Mari kita simak cerita yang penuh makna ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir laut utara Pulau Jawa, hiduplah seorang wanita bernama Dewi Rara Kuning, yang lebih dikenal dengan nama Dewi Lanjar. Kehidupannya sederhana, namun penuh dengan kasih sayang. Ia hidup bahagia bersama suaminya, seorang nelayan tangguh yang mencintainya lebih dari apapun di dunia. Setiap pagi, Dewi Lanjar bangun lebih awal, menyiapkan segala perbekalan untuk suaminya yang akan pergi melaut. Kehidupan mereka terasa sempurna, meski mereka hidup serba kekurangan, dan senyuman yang mereka bagi menjadi penopang bagi keduanya. Namun, takdir memiliki rencana yang tak pernah bisa ditebak. Pada suatu malam, badai besar datang mengamuk, mengguncang laut utara dan menghancurkan perahu-perahu nelayan yang terdampar di pantai. Dengan cemas, Dewi Lanjar menunggu di tepi pantai, berharap suaminya akan kembali. Namun hingga fajar tiba, yang datang hanya serpihan kayu perahu yang terhempas ombak. Hari-harinya berubah kelabu, dan setiap kali ia duduk di pantai, menatap cakrawala, hatinya hancur. Deru ombak mengingatkannya pada tawa suaminya, dan setiap desiran angin membawa kenangan yang semakin menggerus hatinya. Penduduk desa berusaha menghiburnya, namun tak ada yang mampu menyentuh hatinya. Dewi Lanjar merasa jiwanya tertinggal di lautan yang telah menelan suaminya. Mengapa harus dia? Mengapa bukan aku? Gumamnya dalam kesunyian malam, dihantui rasa bersalah dan kehilangan yang mendalam. Perasaan itu menggerogoti hatinya hingga ia merasa tak memiliki tujuan hidup lagi. Suatu hari, Dewi Lanjar memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan desanya tanpa berpamitan, hanya membawa pakaian seadanya dan sejumput harapan yang hampir padam. Langkahnya membawanya menyusuri garis pantai, melewati desa-desa yang asing baginya. Setiap malam, ia tidur di bawah langit terbuka, mendengarkan nyanyian ombak yang terus memanggil. Ia percaya bahwa jika terus berjalan, suatu saat ia akan menemukan jawaban atas pertanyaannya. Hari-hari itu menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan. Terik matahari yang menyengat, pasir yang membakar kaki, dan kelaparan yang kerap datang sebagai teman setia. Namun, di balik semua itu, ada suara dalam hatinya yang terus mendorongnya untuk melangkah. Meski lemah, suara itu memberi kekuatan untuk bertahan. Dewi Lanjar tak tahu kemana langkahnya akan membawanya. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin dekat ia dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum ia pahami. Suatu sore, setelah berminggu-minggu berjalan, Dewi Lanjar tiba di sebuah pantai yang berbeda. Pasirnya putih bersih, airnya biru kehijauan, dan ombaknya bergerak dengan irama yang memukau. Namun, di balik keindahan itu, udara di sekitarnya terasa berat, dipenuhi energi yang tak tampak oleh mata. Dewi Lanjar merinding, namun ada sesuatu yang memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Di tengah desiran ombak, ia mulai mendengar bisikan, perlahan, seperti angin yang menggerakkan dedaunan. Namun, semakin ia mendekat ke air, bisikan itu semakin jelas. Dewi Lanjar, datanglah, panggil suara itu. Dewi Lanjar berhenti, menatap laut dengan penuh tanya. Tak ada yang tampak, kecuali hamparan air yang luas. Dengan ragu, ia melangkah ke dalam air, membiarkan ombak kecil membasahi kakinya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menciptakan pusaran air di depannya. Dari dalam pusaran itu, muncul seorang wanita dengan kecantikan yang tak terlukiskan. Gaunnya terbuat dari ombak yang berkilauan, matanya memancarkan wibawa yang tak tergoyahkan. Dewi Lanjar tahu, ini bukanlah manusia biasa. Kau mencari sesuatu? Tanya wanita itu dengan suara yang menggema di dalam jiwa. Siapa kau? Tanya Dewi Lanjar, suaranya gemetar. Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, jawab wanita itu. Dewi Lanjar terjatuh berlutut di hadapan Nyi Roro Kidul, merasa kecil di hadapan wibawa sang ratu.
Ia menceritakan segalanya, tentang suaminya, tentang duka yang mendalam, dan perjalanan panjang yang ia tempuh. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan sabar, pandangannya tak lepas dari Dewi Lanjar. Kau telah kehilangan banyak, namun hatimu masih bertahan. Itu menunjukkan kekuatan luar biasa, ujar Nyi Roro Kidul. Dewi Lanjar menunduk, merasa tak ada lagi yang tersisa. Aku tak memiliki apa-apa lagi. Jika kau berkenan, ambillah hidupku. Jadikan aku apa saja yang kau inginkan, asalkan aku bisa melupakan rasa sakit ini, pintanya dengan suara penuh harap. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Kekuatan bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja. Jika kau ingin belajar, kau harus bersedia menjalani ujian berat. Kau harus siap meninggalkan masa lalumu yang telah membelenggumu, kata sang ratu. Tanpa ragu, Dewi Lanjar mengangguk. Ia merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya, sebuah jalan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Nyi Roro Kidul kemudian membawa Dewi Lanjar ke dalam lautan menuju istananya yang megah di dasar laut. Di sanalah, Dewi Lanjar memulai hidup barunya sebagai murid Ratu Laut Selatan. Hari-hari Dewi Lanjar sebagai murid Nyi Roro Kidul tidaklah mudah. Ia menjalani berbagai ujian yang menguji fisik, mental, dan spiritualnya. Nyi Roro Kidul mengajarinya tentang rahasia lautan, bagaimana menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta bagaimana menggunakan kekuatan ombak untuk melindungi yang lemah. Dewi Lanjar, dalam pelatihannya di bawah bimbingan Nyi Roro Kidul, tidak hanya diajarkan untuk menguasai kekuatan yang ada di dalam lautan. Ia juga belajar untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang menguasai kedalaman laut, makhluk-makhluk yang dulu hanya ia dengar dalam cerita rakyat. Namun, latihan itu tak hanya mencakup kekuatan fisik. Nyi Roro Kidul mengajarkan padanya kebijaksanaan, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling bijaksana. Sesungguhnya, kekuatan yang paling besar terletak pada mereka yang memiliki hati yang bijak, kata Nyi Roro Kidul suatu hari, dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Dewi Lanjar mendengarkan kata-kata itu dengan penuh perhatian. Namun di dalam hatinya, sesuatu yang lebih gelap mulai tumbuh. Kekuatan yang kini ia rasakan seolah membangkitkan ambisi yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Seiring berjalannya waktu, ia terus belajar dan bertumbuh, mengukir namanya sebagai murid yang paling menonjol. Namun, bayangan masa lalunya perlahan memudar, digantikan oleh keinginan yang lebih besar, keinginan untuk lebih dari sekadar seorang murid. Di balik senyum manisnya, sebuah ambisi gelap mulai muncul. Ambisi yang kelak akan mengguncang Laut Selatan hingga ke akarnya. Dengan ketekunan yang luar biasa, Dewi Lanjar menyerap ilmu yang diajarkan oleh Nyi Roro Kidul secepat ombak yang menghantam karang. Dia menjadi murid yang paling menonjol, bahkan di antara mereka yang telah lama belajar di bawah naungan sang ratu. Namun, semakin lama, perubahan mulai terasa di dalam dirinya. Dewi Lanjar mulai melihat dirinya bukan lagi sekadar murid. Kekuatan yang ia miliki kini membuatnya merasa setara, bahkan lebih dari mereka yang telah lebih lama berada di bawah bimbingan sang ratu. Aku adalah yang terpilih, pikirnya dalam hati. Suatu hari, ketika Dewi Lanjar berhasil memanggil badai hanya dengan memejamkan mata, para penjaga Laut Selatan memandangnya dengan rasa kagum. Nyi Roro Kidul sendiri memperlakukannya dengan wibawa seorang guru, tetapi dalam diam, Dewi Lanjar merasa bahwa ia pantas mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menjadi murid. Laut ini luas, mengapa aku harus berada di bawah bayang-bayangnya? Bisik hati kecilnya. Ambisi Dewi Lanjar semakin menggelora ketika ia mendengar kabar bahwa Laut Selatan tidak sepenuhnya damai. Sesekali, kabar tentang pemberontakan dari pihak luar atau makhluk gaib yang mencoba menantang kekuasaan Nyi Roro Kidul sampai ke telinganya. Setiap kali itu terjadi, Dewi Lanjar menjadi ujung tombak dalam mempertahankan istana. Ia bertarung dengan keberanian dan kekuatan yang mengagumkan, mendapatkan kepercayaan penuh dari sang ratu. Namun di balik setiap kemenangan, sesuatu yang lebih besar mulai tumbuh. Rasa lapar untuk membuktikan dirinya lebih dari sekadar pelindung. Mengapa aku terus bertarung demi tahtanya, sementara aku sendiri memiliki kekuatan yang cukup untuk memimpin, pikirnya. Perasaan itu semakin menguat, dan dalam kesunyian malam, Dewi Lanjar mulai menyusun rencana.
Ia tahu bahwa untuk melawan Nyi Roro Kidul, ia membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia membutuhkan bala tentara, pengikut setia, dan dukungan dari makhluk-makhluk Laut Utara, tempat asalnya. Dewi Lanjar meminta izin kepada Nyi Roro Kidul untuk kembali ke Laut Utara, dengan alasan ingin menenangkan pikirannya dan menghormati asal-usulnya. Sang Ratu, tanpa curiga, memberikan restunya. Pergilah, Dewi Lanjar. Ingatlah, Laut Selatan selalu menjadi rumahmu, ujar Nyi Roro Kidul dengan senyuman lembut. Dengan langkah mantap, Dewi Lanjar meninggalkan istana bawah laut. Namun, niatnya tidak sebersih yang ia sampaikan. Ia kembali ke Laut Utara dengan satu tujuan, membangun kekuatan untuk menyaingi Nyi Roro Kidul. Ia mulai mengumpulkan makhluk-makhluk gaib yang pernah menghuni perairan itu, menawarkan mereka perlindungan dan kekuatan. Dengan kecerdasannya, ia berhasil merebut hati mereka dan menjadi pemimpin baru bagi makhluk-makhluk Laut Utara. Di bawah kepemimpinannya, Laut Utara berubah menjadi kawasan yang kuat dan mandiri. Dewi Lanjar menciptakan sebuah istana megah di dasar laut, tempat ia memerintah dengan kebijaksanaan yang disertai ketegasan. Namun, ambisinya belum berhenti di situ. Ia tahu bahwa selama Nyi Roro Kidul masih berkuasa di Laut Selatan, posisinya tidak akan pernah sepenuhnya aman. Dewi Lanjar memutuskan untuk melakukan hal yang tak terbayangkan, menantang gurunya sendiri. Bukan hanya untuk merebut Laut Selatan, tetapi untuk menyatukan seluruh perairan di bawah kekuasaannya. Ia mulai mengirimkan mata-mata ke Laut Selatan, mengumpulkan informasi tentang kelemahan pertahanan Nyi Roro Kidul. Dewi Lanjar tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang strategi. Ketika saatnya tiba, Dewi Lanjar mengumpulkan pasukannya, ribuan makhluk gaib dari Laut Utara, bersiap untuk bertarung di bawah komandonya. Ia berdiri di atas singgasana kristal laut, mengenakan jubah biru keperakan yang bersinar seperti bintang. Hari ini, kita akan menulis sejarah baru, serunya kepada pasukannya. Tidak akan ada lagi batas antara Laut Utara dan Laut Selatan. Semua akan menjadi satu di bawah kekuasaanku. Dengan semangat membara, pasukannya mulai bergerak menuju Laut Selatan. Ombak besar tercipta dari pergerakan mereka, menandakan dimulainya pertempuran yang akan mengguncang seluruh Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul, yang telah mengetahui rencana Dewi Lanjar, berdiri tegak di istananya. Dengan ketenangan yang memancarkan wibawa, ia berkata kepada para penjaganya, "Aku telah mempersiapkan ini." Suaranya penuh keyakinan. Dia adalah muridku. Tetapi ia lupa siapa gurunya. Langit di atas Laut Selatan mulai gelap, ketika pasukan Dewi Lanjar tiba. Ombak besar menggulung pesisir, dengan gemuruh yang mengguncang bumi. Makhluk-makhluk gaib dari Laut Utara, siap untuk bertarung, bergerak menuju medan pertempuran. Dalam barisan mereka, terlihat raksasa air, naga laut, dan kawanan ikan bersenjata tajam. Semuanya dipimpin oleh Dewi Lanjar yang berdiri gagah di atas kereta lautnya. Namun, Nyi Roro Kidul telah lebih dulu siap. Ia memerintahkan pasukannya yang terdiri dari makhluk-makhluk bawah laut dan para pengawal setianya untuk bersiap menghadapi serangan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan perang, ia tetap tenang, seperti ombak yang tenang sebelum badai besar datang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga sebuah adu kekuatan spiritual dan sihir yang akan menentukan masa depan kedua lautan ini. Di tengah samudra yang bergejolak, kedua penguasa itu akhirnya bertemu. Dewi Lanjar berdiri tegak, pandangannya penuh tekad. Sementara Nyi Roro Kidul memandangnya dengan campuran kekecewaan dan ketegasan. "Dewi Lanjar, kau lupa siapa dirimu. Kau lupa bahwa kekuatan yang kau miliki adalah pemberian dariku," ujar Nyi Roro Kidul. Suaranya menggema, menggetarkan lautan. "Aku tidak lupa, Ratu," jawab Dewi Lanjar dengan nada penuh tantangan. "Aku berterima kasih atas semua yang telah kau ajarkan, tapi aku tidak akan selamanya menjadi murid. Sudah waktunya aku menjadi pemimpin, bukan hanya di utara, tetapi juga di selatan. Laut ini adalah takdirku." Kata-kata itu menjadi isyarat dimulainya pertempuran. Ombak besar meledak di sekitar mereka. Kekuatan keduanya bertemu dengan dahsyat. Langit menjadi saksi ketika dua kekuatan besar ini saling memanggil badai, petir,
dan angin topan untuk mendukung perjuangan mereka masing-masing. Pasukan dari kedua belah pihak bertempur dengan keganasan yang luar biasa. Makhluk-makhluk Laut Utara melawan penjaga Laut Selatan dengan kekuatan yang seimbang. Air laut berubah menjadi merah, berlumuran energi gaib yang meledak di setiap serangan. Namun, dalam kekacauan itu, fokus utama tetap tertuju pada dua tokoh utama, Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar. Pertarungan mereka bukan hanya tentang sihir atau kekuatan fisik, tetapi juga sebuah adu strategi. Nyi Roro Kidul, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya, membaca setiap gerakan Dewi Lanjar, sementara Dewi Lanjar mengandalkan keberanian dan ambisinya untuk terus menyerang. Setiap pukulan yang mereka layangkan menciptakan gelombang besar, menghancurkan kapal-kapal nelayan di kejauhan dan mengguncang Pulau Jawa. Pertarungan itu akhirnya mencapai puncaknya ketika Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar memanggil kekuatan terbesar mereka. Nyi Roro Kidul menciptakan badai besar yang menyelimuti seluruh Laut Selatan, sementara Dewi Lanjar memanggil kekuatan Laut Utara, mengirimkan gelombang pasang yang menakutkan. Ketika kedua kekuatan itu bertemu, dunia seakan berhenti sejenak, sebelum akhirnya sebuah ledakan dahsyat mengguncang samudra, menciptakan tsunami raksasa yang menyapu seluruh pesisir Pulau Jawa. Rumah-rumah dan desa-desa tenggelam dalam sekejap. Tanah retak, dan air laut mulai menutupi daratan Pulau Jawa yang pernah menjadi saksi bisu sejarah kedua penguasa itu. Perlahan, Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar tenggelam ke dasar laut ketika pertempuran usai. Hanya samudra yang tersisa. Tidak ada lagi batas antara Laut Utara dan Laut Selatan. Air dari kedua wilayah itu menyatu, menciptakan hamparan luas yang kemudian dikenal sebagai Samudra Alaska. Dewi Lanjar, yang keluar sebagai pemenang, berdiri tegak di atas air dengan kekuatan baru yang melingkupinya. Ia kini menjadi penguasa tunggal atas lautan, namun kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Lenyapnya daratan yang pernah ia sebut rumah. Nyi Roro Kidul, meskipun kalah, tidak sepenuhnya hilang. Ia menghilang ke dalam kedalaman laut, meninggalkan jejak yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memahami keseimbangan alam dan kekuatan laut. Bisikan tentang dirinya tetap hidup, menjadi bagian dari mitos yang diceritakan oleh para nelayan kepada generasi berikutnya. Setelah gelombang besar mereda, dunia diliputi keheningan yang menakutkan. Samudra Alaska, yang terbentuk dari penyatuan Laut Utara dan Laut Selatan, kini membentang luas tanpa batas. Pulau Jawa, yang dahulu menjadi tempat kehidupan dan cerita tak terhitung, telah tenggelam sepenuhnya di bawah permukaan air. Hanya puing-puing bangunan dan reruntuhan yang melayang di atas air, menjadi saksi bisu kehancuran yang terjadi. Dewi Lanjar berdiri di tengah hamparan samudra baru itu, memandang kejayaan yang telah ia capai. Namun meskipun ia kini menjadi penguasa tunggal lautan, ada perasaan kosong yang menghantui hatinya. Apakah ini harga dari kekuasaan? Pikirnya. Ia telah menaklukkan Nyi Roro Kidul, tetapi dalam prosesnya, ia kehilangan sesuatu yang lebih besar. Rumah, kenangan, dan bahkan rasa kemanusiaannya. Sebagai Ratu Samudra Alaska, Dewi Lanjar memerintah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Makhluk-makhluk gaib yang dahulu setia kepada Nyi Roro Kidul kini tunduk padanya. Namun meskipun ia mendapatkan kekuasaan yang diimpikan, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Gelombang ombak yang dulu ia anggap sebagai kekuatan, kini terdengar seperti ratapan, seolah laut merindukan harmoni yang telah hancur. Dewi Lanjar mencoba mengalihkan perasaan yang mengganggunya dengan lebih fokus pada pemerintahannya. Ia mulai merumuskan peraturan baru untuk menjaga keseimbangan samudra, memastikan bahwa kekuatan lautan tidak akan lagi digunakan untuk kehancuran. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh pertempuran itu tidak akan mudah sembuh, baik bagi dirinya maupun alam semesta. Meski sudah menjadi pemenang, Dewi Lanjar tetap tidak bisa melupakan gurunya. Dalam setiap ombak yang menghantam dan setiap angin laut yang berhembus, ia merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul. Sesekali, ia bermimpi melihat Sang Ratu Laut Selatan berdiri jauh di cakrawala, menatapnya dengan sorot mata tajam, seakan mengingatkan bahwa perjuangannya belum berakhir. Mitos tentang Nyi Roro Kidul terus hidup di kalangan nelayan dan masyarakat pesisir yang selamat dari bencana. Mereka percaya bahwa Sang Ratu masih bersembunyi di dasar samudra, menunggu saat yang tepat untuk kembali.
Nama Nyi Roro Kidul selalu disebut dengan penuh rasa hormat, bercampur ketakutan, dalam doa-doa mereka setiap kali menghadapi samudra yang kini terasa berbeda. Akhirnya, Dewi Lanjar menyadari bahwa kekuasaan yang ia raih membawa beban tanggung jawab yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia harus menebus kehancuran yang ia sebabkan akibat ambisinya. Dengan segala kekuatannya, Dewi Lanjar berusaha memperbaiki hubungan antara laut dan manusia, menciptakan aturan gaib untuk menjaga keseimbangan. Namun, ia tidak dapat mengembalikan Pulau Jawa yang telah hilang. Ia pun membuat perjanjian dengan alam, berjanji tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan lagi. Sebagai penjaga Samudra Alaska, ia hanya akan bertindak jika keseimbangan terganggu. Namun jauh di dalam hatinya, Dewi Lanjar merasakan bahwa keseimbangan itu tidak akan bertahan selamanya. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya, dan entah mengapa, ia merasa bahwa itu mungkin melibatkan bayangan dari masa lalunya. Samudra Alaska kini menjadi simbol dari ambisi yang tak terkendali dan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuasaan. Nama Dewi Lanjar dikenang sebagai penguasa tunggal yang membawa perubahan besar, tetapi juga sebagai sosok yang ambisinya mengorbankan segalanya. Ia hidup dalam keabadian, menjaga lautan dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang ia peroleh dari masa lalunya. Namun, legenda tentang Nyi Roro Kidul tak pernah benar-benar hilang. Para nelayan sering melaporkan melihat bayangan hijau di kejauhan, muncul saat malam bulan purnama. Mereka percaya Sang Ratu Laut Selatan masih ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali merebut tahtanya. Dalam setiap cerita yang diceritakan di tepi pantai, nama kedua ratu itu selalu disebut dengan rasa hormat bercampur ketakutan, mengingatkan semua orang bahwa lautan adalah kekuatan yang tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapapun. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.